yang ya. Oke. Nah, harus ada proporsi yang tepatnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti kita mau lihat ini bagaimana konfirmasi dari teori Dalton ini bahwa atom yang terdiri dari beberapa elemen itu, nah ketika digabungkan itu ada whole number ratio. Nah, makanya di sini kan 0,4, 0,8, 1,75. 0,4 ini ketika si nitrogen itu NO, jadi N dan O. Nah, 0,875 ini NO2, oksigennya 2. Nah, sementara 1,75 ini N2O. Ya, jadi seperti itu Dalton menyatakan teorinya. Nah, sekarang kita mau berbicara bahwa atom itu yang kita sebut atom itu adalah building block dari materi. Berarti yang membangun materi itu adalah atom. Tetapi atom itu bukan yang paling kecil, masih ada subpartikel, ya, subatomic particle. Nah, tapi selama teknologi belum memungkinkan, tidak bisa kita melihat atom itu karena disebut invisibly small particle. Jadi nggak bisa kita lihat. Nah, tapi sampai pada tahun 1980-an ya, ditemukanlah namanya alat scanning tunneling microscopy. Ya, scanning tunneling microscopy. Nah, scanning tunneling microscopy itu memungkinkan kita bisa melihat individu dari atom secara individu. Nah, contohnya apa? Contohnya gambar yang di sini. Kalian bisa lihat nih tulisannya ini kan IBM ya kan? Nah, IBM. Nah, yang ini, yang biru ini adalah individual dari xenon atom. Jadi ini atom xenon. Nah, pada permukaan nikel 110. Nah, jadi dari sini karena teknologi sudah memungkinkan ada mikroskop yang namanya scanning tunneling microscopy, jadi mungkin kita bisa melihat individual atom. Jadi kalau kalian misalnya ditanya orang, gimana sih bentuknya atom itu? Nah, kalian bisa, ya ini contohnya atom. Atom apa ini? Atom xenon. Di atas permukaan nikel 110. Nah, itu tahun 80-an. Nah, ini kita balik lagi ke tahun 1911 ya. 1911 ada seorang ilmuwan yang namanya Ernest Rutherford. Nah, apa yang dilakukan Ernest Rutherford ini? Yang dilakukannya adalah mencoba mengetahui bagaimana bagian dalam dari atom itu. Ya, karena kan disebut atom itu yang membangun materi. Nah, tetapi apakah benar atom yang paling kecil atau tidak? Atau apa komposisi dari atom tersebut? Nah, jadi si Ernest Rutherford ini melakukan eksperimen. Eksperimennya seperti apa? Nah, dibuatlah suatu lempengan logam, lempengan emas ya. Nah, tapi ini tipis, jadi seperti lempengan yang seperti lembaran gitu, lembaran kertas gitu ya. Nah, apa yang dibuat pada lempengan ini, lempengan emas ini? Yang dibuat adalah lempengan ini disinari dengan partikel alfa. Ya, disinari dengan partikel alfa. Nah, dari mana partikel alfa ini didapat? Dari elemen radium. Nah, radium itu kan dia radioaktif. Nah, kalian sudah lagi mengambil mata kuliah radiokimia bukan? Atau semester lalu ya? Semester lalu kalian sudah semester lalu kalian mengambil mata kuliah radiokimia. Nah, kalian belajarin kalau misalnya ada elemen yang bernama radium yang bisa memancarkan sinar radioaktif. Nah, jadi di sini si Ernest Rutherford ini memanfaatkan si radium ini. Nah, jadi radium ini diatur sehingga memancarkan
partikel alfa ke si logam dari emas ya, lempengan logam emas. Apa yang terjadi? Jadi sebenarnya kalau secara teori ya, harusnya semua partikel alfa itu bisa melewati si lempengan logam itu ya. Tetapi di sini hanya most of the high energy alpha particle. Jadi nggak semua ya. Hanya sebagian besar. Sebagian besar memang dia melewati lempeng dari logam tersebut, lempeng dari logam emas tersebut. Nah, but a small number were strongly detected in a way. Jadi beberapa sinar ini ya, dia berbelok ya. Dia tidak melewati si logam ini, tetapi dia berbelok, bahkan dia balik ke sinar ke sumber radium tersebut. Nah, jadi apa artinya itu? Artinya bahwa ada a small but massive positive charge in the center of the atom. Ya, karena kan kalau alpha particle ini kan dia positif kan. Nah, kalau ada sebagian yang belok, berarti kan ada di logam tersebut, logam itu berarti dibangun oleh atom yang intinya itu adalah positif. Nah, dari sini si Rutherford ini mulai membayangkan kalau sebenarnya atom itu dia intinya itu bermuatan positif. Ya, intinya bermuatan positif. Nah, seperti ini yang dilakukan Rutherford itu. Ini dia radiumnya. Ya. Nah, radiumnya ini dia diarahkan alfa partikelnya itu diarahkan ke sini. Ya. Nah, tidak semua dia bisa melewati ini. Sebagian dia ke sini, sebagian ke sini, sebagian ke sini. Nah, ini membuktikan bahwa si atom itu ada positifnya, ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya Thomson, kita berbicara tentang model Thomson, ya Thomson itu kan modelnya cookie, kan, cookie, coklat cookie model. Thomson itu disebut coklat cookie model. Kenapa? Karena dia menyatakan kalau elektron itu dia di permukaan dari atom itu tertanam, gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti ini semua alpha partikel itu harusnya lewat seperti ini. Nah, makanya di sini disebut what Rutherford expected if Thomson's model were correct. Nah, jadi makanya model atom yang disebut J.J. Thomson itu belum tepat. Karena si J.J. Thomson bilang dia di permukaan si elektronnya. Nah, sementara Rutherford menyatakan kalau misalnya seperti itu benar, semuanya dia ke sini. Semuanya. Ya. Ada laki-laki ya di kelas kalian? Ada. Enggak, men. Perempuan semua, men. Apa kok ada yang masuk? Oke. Nah, sekarang what Rutherford actually see. Nah, sebenarnya apa yang si Rutherford lihat dari eksperimennya? Yang Rutherford lihat itu ada yang seperti ini, memang mayoritas dia melewati gold foil itu, tetapi dia ada yang sebagian ke sini, balik dia. Ya. Ada dia yang sebagian gini. Ya, jadi but a small number of alpha particle were deflected in a various direction. Ya, jadi dia deflected, nggak semua dia melewati gold foil ini, dia sebagian balik lagi dia ke source-nya itu, ya. Sebagian balik ke source-nya itu. Sebagian malah mereng ke sini, ya, mereng. Nah, ini hanya akan bisa benar kalau inti dari atom logam ini adalah positif
dan ukurannya lebih besar dari alpha partikel. Ya, ukurannya lebih besar dari alpha partikel. Jadi memang ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu banyak melakukan eksperimen-eksperimen ya, tapi akhirnya kita bisa mengerti ini secara konsep gitu ya. Secara konsep kita bisa mengerti. Oke. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Enggak. Oke. Lanjut ya. Nah. Jadi selanjutnya berarti coklat cookie model dari atom dari si J.J. Thomson itu nggak benar ya, nggak benar. Nah karena itu si Rutherford ini ya mempropose ya, mengajukan model yang disebut nuclear model of the atom. Nah nuclear model of the atom itu bagaimana? Dia menyatakan bahwa ada yang secara elektrik netral ya, netral di inti di nukleus dari atom itu ya. Nah si nukleus itu, jadi massa dari atom itu sebenarnya adalah massa dari si nukleus ini, massa dari si partikel subatomic partikel yang bernilai positif ini. Nah, bagaimana dengan elektronnya? Nah, elektronnya itu kecil masanya, a very small mass. Jadi si elektron ini masanya sangat lebih kecil kalau dibandingkan dengan inti, ya, inti dari atom yang positif ini, ya. Nah, jadi makanya ini si positif ini ya, dia itu hampir massa atom itu hampir dikuasai oleh si positif ini. Nah, sementara si elektron ini massanya sangat kecil dan dia mengelilingi inti itu, Nah, disebutlah nuclear model of the atom. Nah, nuclear model of the atom. Nah, contohnya hidrogen atom hidrogen. Nah, ini yang paling simple ya, yang paling simple kenapa? Karena Z-nya sama dengan 1, berarti masanya itu dia jadi dia yang di nukleusnya itu muatannya adalah positif 1. Nah, sementara si elektron yang mengelilinginya itu adalah negatif 1 ya, atau dia consisting of a single electron outside a single proton of charge plus electron. Ya, nah, tapi di sini bentuk atom dari si Rutherford ini belum tepat, belum 100% tepat. Kenapa? Ada yang bisa kasih pendapat ke saya? Kenapa belum 100% tepat? Kan benar udah ada di inti udah ada positif ya si proton. Nah, sementara di si atom itu di elektron itu mengelilingi si atom. Jadi apanya yang masih belum tepat di sini? Tidak ada neutron. Tidak ada neutron ya. Nah, jadi si Rutherford ini pada dasarnya sudah mendekati, sudah hampir benar, tapi tidak ada neutron di situ. Dia belum menyebutkan adanya neutron. Jadi makanya atom ya, struktur atom oleh Rutherford ini belum 100% tepat. Berarti ini Rutherford ya. Yang dari Rutherford itu kesimpulannya bahwa massa dari si atom emas itu ya terkonsentrasi pada satu region ya yang kita sebut nukleus atau inti. Jadi massa atom itu terkonsentrasi di inti atom dari si emas ya. Jadi massa atomnya itu terkonsentrasi di intinya. Oke, jadi ini yang kita dapat dari Rutherford dan ini benar. Cuman si Rutherford belum menjelaskan tentang neutron. Nah, makanya selanjutnya si Chadwick ya. Nah, Chadwick ini baru
mengklarifikasi ya, mengklarifikasi bahwa sebenarnya di atom itu, di nukleus itu tidak hanya ada proton, tetapi juga ada neutron. Ya. Jadi makanya di sini ada istilah Z, ada istilah A. Z ini nomor atom, A ini nomor massa. Berarti Z itu proton, nah berarti A kurang Z itu adalah jumlah dari neutron. Ya, A kurang Z adalah neutron. Nah, di sini didapat juga oleh Chadwick kalau diameter dari nuklei itu adalah sekitar 10 pangkat negatif 15 meter. Jadi sangat-sangat kecil ya. Makanya kita sebut sebagai subatomic particle ya, subatomic particle. Ini bahkan kalau nano itu kan 10 pangkat negatif 10 ya kan? 10 pangkat negatif 8 sekitar segitu ya, nano. Nah, tetapi kalau ini udah negatif 15 katanya ini kita sebut sebagai subatomik. Jadi ini membuktikan kalau atom itu bukan yang paling kecil, nah tapi atom itu masih terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya tingkah ya, behavior? Bagaimana sebenarnya nukleus ini? Nah, jadi kalau dari perspektif atom, nukleus itu 10 pangkat 5 kali lebih besar. Ya. 10 pangkat 5, 10 to the 5 times larger. Nah, berarti si nukleus ini ya behaves like a point charge plus Ze. Ya, jadi karena si neutron itu kan nggak ada muatan. Nah, karena nggak ada muatan, dia itu bersikap ya seperti si proton ya. Jadi dia seperti proton karena si neutron itu dia netral ya, netral electric charge. Secara elektrik dia netral. Baru ada juga percobaan dari Murray-Gell-Mann. Ya, Murray-Gell-Mann. Nah, ini ada juga sedikit perbedaan ya. Jadi Murray-Gell-Mann ini menyebut kalau model dari proton dan neutron itu adalah seperti standar model, disebutnya standar model. Nah, standar model itu apa? Terdiri dari 3 quarks. Quarks ya. Quarks itu bisa UUD, UDD. Jadi U itu up, jadi up up down atau up down down. Ya. Jadi standar model. Jadi menurut si Murray-Gell-Mann itu bahwa proton dan neutron itu terdiri dari 3 quark. Nah, ada yang harus kita perhatikan di sini. Di up quark, berarti yang up ya atau U di sini U ya has a charge of plus 2/3 elektron. Ya, jadi up-nya itu charge-nya adalah plus 2/3 elektron. Saya rasa dia salah yang ini. Bentar ya. Ini catatan saya. Oke. Nah, down ini ya kan? Dia negatif 1/3 elektron. Ya, negatif 1/3 elektron. Oke, jadi komposisinya UUD up up down atau up down down. Nah, lalu setiap U itu muatannya adalah positif 2/3 elektron. Nah, sementara yang down quark atau D ini muatannya adalah negatif 1/3 elektron. Ya, jadi bahkan proton dan neutron itu pun ada komposisinya lagi, ya.
ada komposisinya. Walaupun ini bukan partikel ya. Nah, dia bukan disebut partikel, tetapi dia lebih disebut sebagai quark ya. Nah, dia lebih seperti medan ya, medan magnetik gitu ya. Jadi si quark ini dia bukan partikel. Nah, beda kalau proton, elektron, neutron kan subatomic particle kita sebut. Tetapi si quark ini dia bukan partikel, dia lebih ke medan. Ya, ke medan. Oke. Nah, ini saya cari di internet bagaimana sih modelnya quark itu. Nah, quark itu ini saya ambil dari gsu.edu ya. Jadi kalau proton itu dia seperti ini. UUD, berarti up up down. Ya. Nah, sementara si neutron ini adalah UDD. Ya, UDD. Nah, kalau UDD kan jadinya plus 2/3 dikurang 1/3 jadinya apa? Plus 2/3 dikurang 2/3 jadinya netral ya. Dia tidak bermuatan. Makanya neutron ini tidak bermuatan. Nah, tapi kalau misalnya UUD, nah berarti kan 4/3 dikurang 1/3. Nah, jadinya makanya positif 1 ya. Jadi makanya si proton ini adalah UUD. Nah, tapi si neutron adalah UDD ya, UDD. Oke. Nah, jadi ada maknanya ternyata karena setiap quark ini ada muatannya. Ya, ada muatannya. Nah, jadi ini satu hal yang tadi saya sudah bilang bahwa quark ini nggak pernah diisolasi, belum pernah orang mengisolasi quark karena quark ini dianggap ya dia sebagai magnetic monopoles, jadi seperti medan magnetik. Ya, nah jadi kalau dalam hal ini berarti tetap elektron itu sebagai yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi elektron itu statusnya sebagai indivisible elementary particle. Ya, indivisible elementary particle. Oke. Nah, jadi sampai di sini kita sudah tahu ya bagaimana dimulainya sejarah atom ya. Sampai akhirnya kita tahu atom itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Nah, bahkan di dalamnya proton dan neutron itu kita tahu ada quark, ya, quark itu. Yang quark itu ada juga magnetic charge-nya. Nah, ternyata quark itu dia nggak bisa diisolasi karena masuk dalam kategori magnetik, ya, medan magnetik. Nah, jadi diambil kesimpulan kalau sampai saat ini elektronlah yang paling kecil, ya, indivisible elementary particle. Okay. Nah, sesudah itu kita masuk ke elektromagnetik, ya, elektromagnetic wave, electromagnetic waves, ya, gelombang elektromagnetik. Nah, minggu lalu kita kan belajar apa? Cahaya, ya. Cahaya itu ada duality propertinya, ya. Ada satu dia bersifat sebagai gelombang. Nah, ternyata kalau dilakukan eksperimen yang lain, dia bisa bersifat seperti partikel karena kita bisa melihat individual foton pada eksperimen itu, ya. Nah, sekarang berarti bagaimana sebenarnya electromagnetic wave itu dimulai konsepnya. Nah, konsepnya itu dimulai oleh Maxwell, ya, James Clerk Maxwell tahun 1864. Nah, apa yang dibahas di situ? Yang dibahas di situ adalah tentang elektrik, ya, elektrik, medan magnet dengan optik. Nah, jadi Maxwell ini mulai ada teori tentang bahwa electricity, magnetism, baru optics itu
ada kesamaannya. Ya, si Maxwell mulai menyinggung konsep itu. Nah, dilanjutkan oleh Hertz, ya Hertz. Nah, Hertz ini yang melakukan eksperimen bagaimana memproduksi, menghasilkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik. Ya, bagaimana memproduksi dan mendeteksi gelombang elektromagnetik. Jadi si Maxwell ini memprediksi kalau electricity, magnetism, optics itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, Hertz ini dia berhasil secara eksperimen melakukan produksi, ya, menghasilkan gelombang elektromagnetik dan mendeteksi gelombang elektromagnetik. Nah, khususnya si Hertz ini yang dia lakukan eksperimennya adalah gelombang radio. Nah, bagaimana dia membuat gelombang radio dengan mempercepat muatan dari elektrik, ya, electrical charges. Jadi gelombang radio dihasilkan dengan listrik, ya. Nah, gelombang radio dihasilkan dengan listrik. Nah, jadi ini awalnya kita ketahui tentang electromagnetic waves. Nah, minggu lalu sebenarnya kita sudah sedikit menyinggung ini, ya, bahwa si elektromagnetik ini sebenarnya dia bergerak dalam sumbu XYZ, ya, XYZ. Nah, si gelombang ini berosilasi. Nah, karena elektromagnetik ini harus terdiri dari dua gelombang yang secara sinkron berosilasi. Nah, dalam hal ini dia adalah magnetic field dengan electric field. Ya, jadi E dan B. Nah, dia di sini gelombang. Nah, inilah definisi, ya, dari gelombang elektromagnetik. Nah, terutama ini dia adalah monokromatik, yang berarti panjang gelombangnya sama. Dia bukan polikromatik, tapi monokromatik. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, karena kita berbicara tentang electromagnetic waves, nah, kita ada kaitannya juga dengan vektor, ya. Jadi makanya di sini ini vektor. Nah, minggu lalu sudah kita singgung sedikit, ya. Oke. Nah, berarti minggu lalu juga kita tahu kalau ada panjang gelombang, berarti panjang gelombang apa? Minggu lalu kan ada kita belajar. Panjang gelombang, definisi panjang gelombang adalah Lambda, ya, Mem. Lambda, ya. Definisinya apa? Bagaimana panjang gelombang itu? Dari mana ke mana? Jarak satu gelombang. Satu gelombang ke gelombang lainnya. Dari gunung ke bukit gitu, Mem. Ke puncak satu. Dari satu puncak Ke puncak yang lain, Mem. Dari satu puncak ke puncak yang lain itu kita sebut sebagai panjang gelombang. Nah, yang kedua itu ada frekuensi, ya. Nah, frekuensi itu jumlah osilasi per second, ya, jumlah osilasi per second. Jadi dalam satu detik berapa kali dia berosilasi, nah, itulah frekuensinya, ya. Nah, di sini ada juga tambahan resiprokal dari frekuensi kita sebut sebagai period of oscillation. Nah, itu dia 1 per V ini, 1 per V, ya. Nah, ini period, ya, resiprokal. Jadi kebalikan dari si frekuensi itu kita sebut sebagai period. Nah, period itu apa? Period itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang terlalui, ya. Jadi kalau frekuensi kan berapa bisa kita berapa osilasi dalam satu detik. Nah, tapi kalau period itu adalah untuk satu gelombang berapa lama dibutuhkan, gitu, ya. Jadi kebalikannya, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang speed of light. Minggu lalu juga kita udah belajar, ya. Speed of light itu lambda V sama dengan C. Ya, ini nilainya. Nah, biasanya itu
ini berlaku untuk semua gelombang elektromagnetik. Ya, berlaku untuk semua gelombang elektromagnetik. Nah, kalau frekuensi itu biasanya satuannya adalah hertz. Ya, walaupun dia number of oscillation, berarti hertz ini adalah number of oscillation per second. Jadi jumlah osilasi per detik. Nah, itulah definisi dari hertz. Karena hertz itu diekspresikan dengan frekuensi itu diekspresikan dengan hertz. Ya, frekuensi diekspresikan dengan hertz. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih sanggup kan? Masih Sanggup, Mem. Hmm. Sanggup, Mem. Oke, kita lanjut. Kalau ngantuk minum kopi ya. Kalau tahan lambungnya. Oke. Nah, sekarang berarti minggu lalu saya juga udah sebutkan bahwa radiasi elektromagnetik itu bisa gamma rays, X-ray, ultraviolet, visible, infrared, microwave, radio wave. Nah, inilah semua yang merupakan jenis-jenis dari electromagnetic radiation. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau lihat di sini. Berarti tiap ini berarti ada panjang gelombangnya. Karena ini kan adalah jenis-jenis dari radiasi elektromagnetik. Nah, jadi makanya tiap-tiap ini ada panjang gelombangnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, kalau yang ada warna-warna itu dia sekitar 100 nanometer sampai di antara inilah. Nah, di antara ini dia. Berarti antara 1 mikrometer sampai 100 nanometer, ya kan? Nah, X-ray, itu 1 nanometer sampai 0,1 nanometer, ya kan? Nah, gamma ray itu berarti antara ini, dia sudah sangat-sangat rendah, ya kan? Antara 10 pangkat negatif 2 nanometer sampai 10 pangkat negatif 6 nanometer. Ya. Nah, radio waves dia lebih besar ya panjang gelombangnya karena dia antara 100 meter sampai 1 kilometer. Ya. Beda lagi ada microwave. Nah, microwave itu dia sekitar 10 mm sampai 1 cm. Ya, 10 mm. Jadi 1 cm pokoknya antara 1 mm sampai 10 cm itu adalah microwave. Ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa kita sebut tadi itu tipe-tipe dari gelombang elektromagnetik. Nah, karena dia tipe-tipe dari gelombang elektromagnetik, nah makanya ada panjang gelombangnya. Ya, ada panjang gelombangnya. Nah, ini dia. Nah, ini diambil dari buku ini, Universe, ya, Friedman. Ya, buku lama tahun 2001 ya. Nah, tapi ini sangat-sangat berguna saya rasa. Jadi kalian punya gambaran bagaimana sih gelombang radio sampai gamma ray itu. Ya, bagaimana panjang gelombangnya. Nah, nanti ini ada kaitannya. Nggak tahu sekarang ada nggak kelas. Kalian ada kelas spektroskopi nggak? Harus ngambil kelas spektroskopi. Belum, Mem. Nggak ada, Mem. Nggak wajib ya, wajib ngambil kelas spektroskopi. Nah, kelas spektroskopi itu kita mempelajari instrumen-instrumen yang peka pada ini. Nah, jadi kalau kita misalnya nanti kalian ada misalnya pakai eksperimen memakai UV vis gitu ya. Nah, UV vis itu berarti dia antara ini kan. Nah, pokoknya yang inilah, ini UV vis ini. Sini. Antara 1 mikrometer sampai 100 nanometer. Nah, saya sudah sebutkan minggu lalu itu ya di kelas kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, kan hanya senyawa-senyawa yang sensitif yang bisa menyerap gelombang visible yang bisa dianalisa di ultraviolet spektroskopi. Ya, jadi ada kaitannya semua. Jadi walaupun kita belajar quantum chemistry, nah kalian lihat ternyata sifat gelombang itu banyak juga menentukan instrumen-instrumen di kimia ya. Nah, makanya ini juga ada instrumen seperti kalau misalnya ada instrumen infrared nggak ditunjuk di sini ya, tapi
X-ray, ya, X-ray, gamma ray, ini semua ada kaitannya dengan electromagnetic spectrum, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau mudah-mudahan kalian masih sabar, ya. Nah, ini ada 3 failures of classical physics. 3 failure, berarti kegagalan dari klasik, fisika klasik. Nah, ini kenapa kita harus membicarakan kegagalan dari fisika klasik? Karena kita mau mempelajari quantum chemistry, ya, kimia kuantum. Nah, berarti kita mempelajari kimia kuantum karena ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Nah, ini dimulai dari Isaac Newton. Nah, Newton itu dia mulai menerbitkan bukunya itu tahun 1687. Jadi sangat-sangat tua. Nah, si Newton inilah sebenarnya yang memulai modern physical science, ya. Modern physical science. Topiknya apa? Principia ini. Topiknya tentang motion and gravitation. Ya, motion and gravitation. Nah, inilah si Newton inilah yang memulai istilah classical physics. Ya, classical physics. Jadi kalau kita bicara Newton berarti itu classical physics, bukan quantum chemistry, ya, bukan quantum mechanical, tapi classical physics. Nah, jadi bagaimana sebenarnya origin dari quantum teori ini? Bagaimana? Karena ada tiga fenomena, ya, yang melibatkan radiasi elektromagnetik. Nah, 3 fenomena ini tidak bisa dijelaskan memakai ilmu dari Newton. Nah, berarti karena itu kita sebutlah 3 fenomena ini adalah kegagalan dari fisika klasik. Ya, dan 3 fenomena ini dia bisa terjadi karena adanya electromagnetic radiation. Nah, electromagnetic radiation ini nggak bisa dijelaskan memakai fisika klasik. Nah, apa 3 fenomena itu? Yang pertama namanya black body radiation atau radiasi benda hitam. Nah, radiasi benda hitam ini kontribusi dari Max Planck tahun 1900. Yang kedua itu adalah photoelectric effect. Photoelectric effect ini dipelajari oleh Albert Einstein. Ya, Albert Einstein. Nah, baru yang ketiga, fenomena yang ketiga adalah line spectra. Nah, line spectra ini dipelajari oleh Niels Bohr tahun 1913. Nah, jadi ini dari tahun 1900 sampai tahun 1913 mereka menemukan 3 fenomena yang tidak bisa dijelaskan memakai konsep dari Newton atau konsep fisika klasik. Nah, jadi konsep fisika klasik itu tidak bisa menjelaskan kenapa ada black body radiation. Kenapa ada photoelectric effect? Kenapa ada the origin of line spectrum? Ya. Nah, minggu ini kita hanya mempelajari ini, black body radiation. Nah, minggu depan kita akan lanjut dengan photoelectric effect dan the origin of line spectrum. Oke. Nah, sekarang berarti jadi tiga fenomena itulah awal dari kuantum teori. Nah, baru semakin dimantapkan lagi kuantum teori itu karena adanya formulasi, ya, karena adanya teori-teori dan konsep yang dikembangkan oleh Schrödinger, Heisenberg, dan Dirac. Nah, ini nanti sesudah kita belajar struktur atom ini, mungkin minggu ke-5, ke-6, mulailah kita masuk ke Schrödinger equation. Ya, Schrödinger equation. Oke. Nah, jadi ini kita mau masuk ke black body radiation, radiasi benda hitam. Ya. Nah, apa itu radiasi benda hitam? Ya. Nah, ini radiasi benda hitam dimulai dengan kita mengerti
istilah a hot object. Nah, berarti benda panas. Nah, ternyata kalau suatu benda itu temperaturnya tinggi, dia bisa mengemit radiasi. Mengemit radiasi. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya gini. Ada logam. Nah, logam itu kita letakkan di api. Nah, dia jadi warnanya merah. Ya kan? Jadinya merah, red hot. Ya kan, nyala. Ya kan, kalau kalian bakar logam, pasti kan dia jadi ada nyalanya gitu ya. Nah, kita naikkan temperaturnya, dia jadi warna putih. Ya, kalau kita naikkan temperaturnya, dia jadi warna putih. Nah, semakin tinggi temperaturnya, itu jadi warna biru. Nah, kita belajar kan minggu lalu yang sewaktu kita belajar kuantitatif dan kualitatif itu ketika kita belajar tentang flame test, ya kan, bahwa yang di tengah yang warna biru itu itulah yang paling panas. Ya kan? Nah, berarti kan si materi ini ya beda temperaturnya, beda warnanya. Berarti kan temperatur itu menentukan yang diemisikan. Ya, ini makanya di sini disebut a hot object can emit radiation. Karena warna itu kan gelombang, warna itu kan radiasi. Nah, jadi makanya di sini kuantum mekanik lah yang bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, berarti the quantitative relation between color and temperature is described by the black body radiation law. Ya, is described by the black body radiation law. Nah, jadi makanya kalau secara idealnya a black body is an idealized perfect absorber and emitter of all possible wavelength lambda of the radiation. Nah, jadi si materi itu, ya materi black body itu, materi benda hitam itu merupakan benda yang secara sempurna bisa menyerap semua panjang gelombang dan juga mengemisikan semua panjang gelombang. Jadi a black body is an idealized perfect absorber and emitter of all possible wavelength of lambda of the radiation, wavelength of the radiation. Ya, jadi buktinya yaitu tadi kita panaskan, ya kan, beda temperaturnya, beda warna yang dihasilkan. Nah, kenapa? Karena memang dia bisa mengemit radiasi, tapi dia juga bisa mengabsorb radiasi. Oke, nah berarti kita bisa kaitkan dengan Wien's displacement law, ya. Bagaimana? Batunya gini, the maximum in the distribution, jadi yang paling tinggi itu, ya dalam distribusinya itu yang paling tinggi itu yang menentukan warnanya. Baru ini warna ini, ya berarti kan dia semakin maksimum kalau semakin tinggi temperaturnya, semakin tinggi temperaturnya. Berarti kan bagaimana dia mengemit radiasi itu bergantung juga pada temperaturnya, ya. Nah, jadi makanya ada formula 2 ini T lambda max sama dengan 2,898 kali 10 pangkat 6 nanometer Kelvin. Jadi ini nanometer Kelvin, biar kalian jangan bingung. Ya, where the wavelength, ya. Kelvin itu kan suhu, ya kan? Ya, makanya di sini satuannya adalah nanometer Kelvin. Ya. Jadi panjang gelombang itu harus unitnya nanti nanometer. Nah, sekarang berarti kalau pada suhu ruangan, ya
panjang gelombang maksimum itu hanya sekitar 10 mm. Nah, berarti kalau 10 mm itu dia pada zona inframerah. Ya, pada suhu ruangan. Dan pada suhu ruangan itu dia maksimumnya panjang gelombangnya hanya di infrared ya, infrared region. Nah, baru ini dia kalau kita lihat ini. Seperti inilah dia sebenarnya. Ini kan ada pada 5.800 Kelvin, 2.000 Kelvin, 1.000 Kelvin. Nah, makin tinggi temperaturnya, kalau kalian lihat intensitasnya, relatif intensitasnya makin tinggi, ya kan? Ini 5.800, ini 2.000. Nah, paling rendah itu sekitar 1.000 di sini, ya kan? Nah, jadi makanya the total radiation at 2,000 Kelvin is actually 16 times. Jadi yang di sini itu 16 kali yang di sini. Nah, berarti semakin tinggi temperatur, semakin tinggi lambda max-nya, semakin tinggi intensitasnya, ya. Nah, jadi total radiation intensity varies at T to the 4, T pangkat 4, ya, T pangkat 4. Oke, nah ini juga ada. Kita lihat 2.900 nanometer itu adalah pada 1.000. Nah, 1.450 nanometer pada 2.000. Nah, 500 nanometer pada 5.800. Nah, jadi pada 5.800 itu lambda max-nya itu 500 nanometer. Nah, pada 2.000 Kelvin pada 1.450 nanometer. Nah, pada 1.000 adalah 2.900. Nah, berarti ya si matahari ya itu panjang gelombang maksimumnya itu antara 380 ke 750 nanometer atau kita sebut sebagai visible range. Jadi zona visible, ya. Nah, makanya kalau kita lihat kasat mata, matahari itu kan seperti cahaya putih, ya kan? Cahaya putih karena panjang gelombang maksimumnya itu antara 380 ke 750 nanometer, ya. Oke. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Belum? Nah, berarti ada proposal dari Lord Rayleigh. Nah, berarti si Lord Rayleigh ini mengajukan kalau bahwa medan elektromagnetik itu ya, itu bisa disebut juga sebagai kumpulan dari osilator dari segala macam frekuensi. Nah, itulah medan elektromagnetik. Kumpulan dari osilator dari segala macam frekuensi. Ya, karena kan tadi kan kalau medan elektromagnetik kan kita bilang kan dia osilasi dari medan listrik dengan medan magnet. Nah, jadi si Rayleigh ini mengajukan proposal bahwa medan elektromagnetik itu kumpulan dari osilator yang ada mempunyai berbagai macam frekuensi. Ya. Ini makanya kita bisa sebut di sini the higher frequency itu dia biasanya lower wavelength modes of oscillation. Nah, biasanya itu dia semakin tinggi ya supaya kita bisa membuat berbagai macam gelombang itu muat gitu ya, muat di satu tempat ya. Jadi seperti ini kan, ini ada gambar ini seperti ini kan. Jadi bagaimana kita membuat berbagai macam gelombang itu dia bisa ada dalam satu tempat. Ya, bagaimana kita bisa membuat banyak gelombang itu dia dalam satu tempat. Nah, apa makna ini? Makna ini adalah berarti kalau jumlah osilasi ya semakin tinggi,
tapi kecepatannya juga semakin cepat. Ya, jadi number of oscillator increases very rapidly. Nah, berarti setiap osilator itu berkontribusi sama pada radiasi. Jadi makanya ada prinsip dari equipartition. Nah, ini juga berlaku untuk eksperimen dengan frekuensi yang rendah. Nah, apa maknanya ini kan? Kita bingung. Apa maknanya ini? Maknanya ini adalah ya, misalnya ada ultraviolet. Ya, ultraviolet ini frekuensinya tinggi, ya, tinggi. Higher frekuensi. Nah, banyak dihasilkan. Nah, itu tidak membuat kita kebakaran, ya kan? Itu tidak membuat kita kebakaran. Jadi walaupun dia frekuensinya tinggi dan dihasilkan, itu tidak sama dia dengan menghasilkan panas. Ya, jadi ini tidak membuat kebakaran. Jadi ini ada miskonsepsi gitu ya. Jadi banyak pun ultraviolet ray itu ya, higher frekuensinya itu dihasilkan dengan banyak, dia itu tidak sama dengan panas. Nah, tidak sama dengan panas ya. Jadi makanya di sini kalau kita lihat berarti Max Planck ini ada yang dia koreksi, dia mengajukan bahwa energi involved in absorption and emission of electromagnetic radiation did not belong to continuum. Ya, jadi dia tidak kontinu, tetapi makanya disebutlah itu ya energi itu sebagai kuanta. Ya, jadi makanya dia sedikit berbeda dengan teori fisika klasik. Ya, teori fisika klasik. Nah, jadi makanya di sini si idea dari Planck ini ada kaitannya, jadinya bahwa energi itu ya sama dengan H ya, konstanta Planck dikali frekuensi. Ya, jadi quantum associated with radiation of frequency. Radiation of frequency ya. Jadi bukan dengan panjang gelombangnya, tapi dengan frekuensinya. Oke. Oke. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Tadi saya pelajaran minggu lalu sepertinya saya sudah upload di Sibda ya. Kalian sudah cek Sibda belum? Sudah, Mem. Udah ada di Sibda, Mem. Sudah ada ya. Jadi kalau kalian mau mengulangi, kalian bisa baca PPT-nya, tapi juga kalian bisa mengulangi videonya. Kalau misalnya ada ketinggalan di catatan kalian, kalian bisa tonton ulang ya.